Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari Aksara Agro akan menceritakan tentang dari pengalaman kami sendiri, khususnya topik tentang kenapa kita menanam jahe merah dan porang itu dalam satu lahan. Ya, bisa dibilang bukan tumpang sari juga ya teman-teman, karena lahan yang kami gunakan untuk penanaman jahe merah di depan rumah ini maupun nanti di belakang rumah yang kemarin di video sebelumnya sudah kita tunjukkan untuk lahan semai juga, itu tidak jadi satu dengan lahan porang yang posisinya di lahannya itu di atas rumah teman-teman. Nah, jadi kali ini kami akan menceritakan latar belakang atau pemikiran kami kenapa kami menanam lebih dari satu tanaman atau lebih dari satu komoditas tanaman, dan kenapa itu kami memilih jahe merah dan porang. Nah, jadi yang melatar belakangi kami yang pertama yaitu lahan ya teman-teman. Jadi posisi lahan kami ini kurang lebih di ketinggian 520 mdpl. Jadi relatif tidak terlalu panas, posisinya juga lahannya itu ada lerengnya. Lalu faktor lahan yang lain itu lahannya itu secara umum relatif terbuka, artinya bukan lahan yang tertutup oleh rimbunan pohon yang tinggi-tinggi. Nah, yang ketiga, kalau dari arah barat dan arah timur itu di pagi hari kami mendapatkan suplai sinar matahari ke lahan bawah maupun atas, lalu pada sore hari suplai matahari juga cukup bagus ke lahan bawah maupun yang atas. Nah, jadi dari faktor ketinggian lahan dari permukaan air laut, lalu posisi lahan yang relatif terbuka, bukan lahan tertutup, lalu yang ketiga suplai sinar matahari baik pagi maupun sore, itu yang akhirnya melatar belakangi kami memilih porang dan jahe merah. Jahe merah ini memang sebaiknya ditanam di lahan yang relatif terbuka, jadi mendapatkan suplai sinar matahari untuk pertumbuhan daun dan rimpang itu lebih optimal. Sedangkan untuk porang itu juga memang lebih disarankan menggunakan lahan terbuka teman-teman. Nah, kalau penjelasan tentang kami menggunakan paranet 70% di jahe, silahkan simak pada video kami sebelumnya. Paranet yang kami gunakan ini diaplikasikan saat jahe usia berapa dan saat musim apa kami gunakan, itu sudah kami jelaskan pada video sebelumnya. Dan bagi kami sebagai petani pemula, kalau kami menanam hanya satu komoditas, itu juga resiko tentang nanti hasil panen maupun terkait harga panen itu juga lebih riskan teman-teman. Sehingga kami memutuskan menanam di tahun pertama ini di Aksara Agro ini lebih dari satu komoditas. Kami hanya membatasi dua, yaitu porang dan jahe merah. Secara budidaya jahe merah itu lebih intensif perawatannya, artinya perawatannya lebih intens, baik pemupukan pupuk padat maupun pemupukan cair itu lebih intens. Sedangkan porang itu relatif lebih aman, karena sebenarnya porang itu kan secara alami itu tanaman liar teman-teman. Jadi kami hanya mengkondisikan media itu dengan nutrisi pupuk organik yang kami buat sendiri dari drum-drum seperti ini yang kami buat di dalam rumah. Nah, jadi dengan perbedaan di mana porang itu membutuhkan perawatan yang relatif lebih mudah, sedangkan jahe membutuhkan perawatan lebih intensif, itu juga menjadi faktor kami memilih menanam dua komoditas tersebut. Jadi kami sebagai pemula juga mencoba di tahun pertama ini dengan menanam dua komoditas tanaman. Nah,
kebetulan yang kami praktekkan untuk perawatan itu semuanya serba organik teman-teman. Keuntungannya itu kita jelas menghemat biaya. Yang kedua, bahan-bahan yang kita dapat pun juga cukup ada di sekeliling farm kami teman-teman. Di kebun kami cukup mudah mendapatkan bonggol pisang, lalu daun bambu cukup, bambu di atas, lalu di bawah itu cukup mudah kami dapatkan. Lalu serabut buah kelapa itu cukup mudah kita dapatkan. Nah, kembali ke jahe merah dan porang itu nantinya akan diolah sebagai bahan konsumsi. Artinya secara perawatan pupuk kami juga memprioritaskan praktek menggunakan pupuk serba organik, baik itu unsur N, unsur P, unsur K, sampai ke pestisida nabati, lalu anti hama, anti jamur. Kita semuanya membuat sendiri, dan itu bukan pupuk sintetis dari pabrik, karena sangat sayang kalau kita mengaplikasikan pupuk sintetis di lahan, artinya pupuk kimia sintetis kita aplikasikan di lahan, mungkin dalam 2, 3, 4 tahun hasilnya cukup melimpah, tapi efek jangka menengah panjangnya tanah di lahan itu akan mengalami degradasi atau penurunan kualitas tanah teman-teman. Jadi dalam berkebun pun kita juga harus mengontrol nafsu kita sendiri sebagai petani, karena yang namanya tanah itu proses mengkondisikan normal kembali itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, harapan kami juga dengan kami menggunakan pupuk organik ini, dalam nanti pemasarannya kita mempunyai nilai plus, nilai lebih dibandingkan dengan produk jahe merah yang menggunakan pupuk sintetis kimia teman-teman. Jadi banyak faktor yang membuat kami memutuskan untuk melakukan perawatan jahe merah dan porang nantinya itu serba organik. Ya, kami terus belajar dari tahap pertama tanaman jahe merah, lalu kami melakukan tanam jahe lokal dari bibit jahe lokal di tahapan yang kedua, lalu yang sedang proses pindah tanam itu jahe organik, bibit jahe organik yang kami tanam angkatan ketiga. Nah, itu teman-teman beberapa faktor yang melatar belakangi dari Aksara Agro & Farm, kenapa kami memilih komoditas tanaman jahe merah organik dan porang untuk ditanam di satu lahan di seputaran rumah kami ini. Jadi saran kami buat petani, khususnya petani pemula, dalam penentuan komoditas sebaiknya tanam lebih dari satu komoditas. Yang kedua, kami sarankan juga untuk berupaya mengaplikasikan perawatan secara organik. Lalu yang ketiga, dalam bertani hendaknya jangan menggunakan nafsu atau semata gengsi terlihat wah, jadi semuanya menggunakan ilmu dan belajar dari proses praktek yang dilakukan oleh kita semua. Demikian mungkin pengalaman yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Semoga pengalaman kami cukup dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.